Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Abi Abdullah Nu'man bin Bashir. Ada sahabat yang bernama sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dikatakan radhiyallahu anhu berarti dua-duanya Islam. Beliau dan ayahnya Islam. Nu'man Muslim bin Bashir, ayahnya Muslim. Makanya radhiyallahu anhu. Tapi kalau yang Muslim hanya sahabatnya saja, ayahnya tidak, biasanya radhiyallahu anhu, seperti sahabat Umar bin Khattab, karena ayah beliau tidak masuk Islam, Khattab, maka radhiyallahu anhu. Itu isyarat bahwasanya kapan Muslim abahnya berarti radhiyallahu anhu ketika disebutkan nama ayahnya juga. Ketika tidak, maka yang ditaradhi itu cuma sahabatnya saja, seperti tadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya sahabat Nu'man Muslim, ayahnya juga Muslim, Bashir. Sahabat Nu'man ini disebutkan beliau itu lahir setelah 14 bulan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan beliau adalah pertama kali anak yang lahir setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi daripada anak-anak sahabat Ansor, yang pertama kali lahir itu sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kebiasaan para sahabat, dan ini perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau mereka itu punya anak, dibawa ke Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dibawa ke orang yang soleh, ulama yang soleh, atau kalau tidak orang yang soleh, orang yang menjaga ibadahnya, orang yang tidak menjauhi maksiat, ahli ibadah. Kalau bisa ulama lebih bagus lagi. Nah, termasuk sahabat Nu'man bin Bashir ini ketika lahir, mungkin setelah beberapa hari, dibawa ke Nabi Muhammad SAW oleh orang tuanya, oleh ibunya, oleh ayahnya, dibawa ke Rasulullah SAW. Ketika dibawa ke hadapan Nabi, maka ibunya minta. Ibunya namanya Amroh bin Rawaha, sahabatnya, saudaranya sahabat Abdullah bin Rawaha. Sahabat Nabi ada yang namanya Abdullah bin Rawaha. Nah, Amroh ini itu adalah saudara sahabat Abdullah bin Rawaha. Ketika dibawa, ya, ketika dibawa masih kecil oleh ibunya Amroh ini, minta, ya Rasulullah, doakan anakku ini Nu'man untuk supaya banyak hartanya, banyak anaknya. Itu permintaan Amroh bin Rawaha kepada Nabi untuk anaknya Nu'man ini. Maka apa kata Rasulullah SAW? Amal tardina an ya'isha kama asha khaduhu hamidan wa qutila syahidan wa dakhala al-jannah. Apakah kamu tidak mau, wahai Amroh, kalau nanti anakmu ini akan hidup seperti pamannya? Siapa pamannya? Yaitu Abdullah bin Rawaha. Yang mana sahabat Nabi Abdullah bin Rawaha ini hidup dalam keadaan mulia, kemudian meninggal dalam keadaan syahid, masuk ke dalam surga. Sama Nabi ditawari, jangan minta banyak harta, jangan minta banyak anak. Dikasih sama Nabi supaya dia menjadi seperti pamannya. Pamannya
hidupnya mulia, meninggal dalam keadaan syahid, masuk surga. Itu kata Nabi. Nah, pamannya ini adalah Abdullah bin Rawaha. Sinten Pak Abdullah bin Rawaha ini? Beliau termasuk panglima di peperangan Mu'tah. Ya, jadi dulu ada perang namanya perang Mu'tah. Itu pertama kali pasukan muslimin berhadapan dengan pasukan Romawi. Pertama kali. Ya. Ada yang mengatakan jumlah muslimin 3.000, musuhnya 200.000. Ya. 3.000 lawan 200.000 itu. Ya. Musuhnya 200.000. Muslimin pasukan 3.000. Ini pertama kali termasuk pertama kali pasukan keluar perjalanan jauh. Ya. Biasanya perangnya di sekitar Mekah, Madinah, nggak jauh. Tapi ini perjalanan jauh. Nah, Nabi mempersiapkan pasukan ini seperti kebiasaan Nabi, mengumpulkan sahabat, kemudian ditentukan siapa yang nanti akan menjadi panglima. Tapi di kali ini berbeda Nabi Muhammad SAW ini. Menentukannya tidak seperti biasanya. Setelah kumpul pasukan, ya, besok kalian berangkat di Mu'tah. Ya. Besok berangkat ke Mu'tah. Besok berangkat ke Mu'tah, kata Nabi. Yang jadi panglima Zaid bin Harithah, kata Rasulullah. Zaid, kamu menjadi panglima. Zaid ini anak angkat Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai dulu namanya disebut Zaid bin Muhammad karena mulai kecil bersama Nabi. Dan Zaid ini hadiah Siti Khadijah kepada Nabi. Jadi Zaid itu aslinya bukan budak. Tidak tahu bagaimana ceritanya, tahu-tahu dibawa ke kafilah, dijadikan budak, dijual di pasar. Ketika itu Nabi ini belum jadi Nabi, belum diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul. Ngomong dengan Siti Khadijah, Khadijah, saya tadi lihat di pasar ada budak kecil, kesian. Kata Siti Khadijah, beli Muhammad. Belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Dikasih uang oleh Siti Khadijah, suruh beli. Karena Siti Khadijah kaya. Dibawa ke rumah, ini anaknya, Z masih kecil. Kata Siti Khadijah, ya buat kamu. Kata Siti Khadijah, kalau buat saya merdekakan ini anak. Terserah, kata Siti Khadijah. Pokoknya saya kasih buat jenengan. Nah, itu masih kecil Z. Subhanallah, hidup bersama Nabi sebelum Nabi itu menjadi Nabi. Z ini. Makanya sehingga terkenal Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, karena anak angkat Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa mungkin tahun bersama Nabi, keluarga Zaid datang, Harithain, ayahnya, keluarganya, memang mencari anaknya, anaknya bukan budak. Oh, dengar-dengar di rumahnya Muhammad, Mekah, kalau tidak salah bukan dari Mekah, Madinah aslinya. Sehingga ketika sampai ke rumah Rasulullah SAW, saya kepingin menebus ini anak saya ini. Dia itu bukan budak. Ya. Kata Nabi, oh tidak apa-apa, silakan, nggak usah pakai ditebus. Suruh milih saja dia. Ikut kalian, ikut saya. Kalau dia milih ikut kamu orang tuanya, silakan ambil. Tapi kalau dia milih ikut saya, dia harus sama saya. Kata Rasulullah. Akhirnya Zaid pilih mana? Ikut Nabi. Lalu bayangkan, anak kecil itu biasanya lebih senang orang ikut orang tuanya. Tapi karena di sini Nabi Muhammad SAW lebih dimuliakan, lebih dimanja, ya, lebih diperhatikan, sehingga anak kecil lebih senang ikut dengan Nabi Muhammad SAW daripada dengan orang tuanya. Ya, akhirnya ikut bersama Nabi sampai tumbuh besar bersama Nabi Muhammad, dan tidak sampai di situ, dinikahkan oleh Rasulullah dengan misanannya Nabi. Zainab itu misalnya Rasulullah SAW. Ibunya Zainab dengan ayahnya Rasul saudara.
Saking cintanya Nabi dengan sahabat Z. Anaknya Z dianggap seperti cucunya Nabi, namanya Usama bin Z. Panglima perang juga masih muda, panglima perang termuda di zaman Nabi. Nanti itu ceritanya lain lagi. Intinya Z, sahabat Z. Ini yang mengawal Rasulullah SAW ke Taif, ya ini Z, sahabat Z. Nah, di perang Mu'tah Nabi mengatakan Z menjadi, setelah itu diharamkan, turun firman Allah yang tidak boleh menisbahkan anak angkat kepada bapak angkatnya. Nah, akhirnya disebut lagi dengan Z bin Harithah. Yang dulunya Z bin Muhammad akhirnya disebut dengan Z bin Harithah. Orang dekat Nabi, sahabat Z ini diperintahkan oleh Nabi menjadi panglima perang di perang Mu'tah. Ini pertama kali muslimin berperang dengan pasukan Romawi. Bukan Raja Romawi, tapi jajahan Romawi ya. Jajahan Romawi. Nah, Z disuruh kamu jadi panglima. Z bin Harithah. Biasanya kebiasaan Nabi cuma gitu toh, Z berangkat perang. Ternyata enggak. Nabi mengatakan kalau Z gugur, yang menggantikan posisi Z Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali. Kalau Z gugur, kata Nabi, Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali. Sahabat Ja'far ini ganteng para ahli. Nabi pernah mengatakan, Ja'far asbahta khalqi khalqak wa khuluqi khuluqak. Ja'far, kamu dari segi seperti saya, akhlaknya seperti Nabi. Lo bayangkan, berarti ganteng sahabat Ja'far. Karena yang mengakui langsung Nabi, akhlaknya seperti Nabi, wajahnya seperti Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat Ja'far. Ya. Kakaknya Sayyidina Ali. Karena kalau Sayyidina Ali itu dalam keterangan beliau tidak putih, Sayyidina Ali-nya. Ya. Beliau itu kecoklat-coklatan. Itu Sayyidina Ali. Makanya dulu pernah ketika sahabat Hasan itu main masih kecil, Sayyidina Ali jalan sama sahabat Abu Bakar. Lihat Sayyidina Hasan lagi main-main, digendong sama sahabat Abu Bakar dan mengatakan, wallahi syabihun bin Nabi la syabihun bin Ali. Ini Hasan demi Allah lebih mirip Nabi, tidak mirip Ali. Karena ganteng, sahabat Hasan itu ganteng, masih kecil. Sahabat Abu Bakar mengatakan, wallahi syabihun bin Nabi la syabihun bin Ali. Sayyidina Ali di situ dan ketawa beliau. Ini mirip Nabi, ini tidak mirip Ali bapak ini. Nah, kalau Ja'far ganteng berarti. Kalau sahabat Ja'far ganteng. Bahkan Sayyidina Ali itu ada yang mengatakan, Sayyidina Ali ya, beliau itu perutnya agak besar. Dalam suatu keterangan, ketika ditanya, dulu itu zaman sahabat, kalau perutnya besar itu aib. Ya. Sayyidina Umar kalau lihat ada orang perutnya besar dipukul. Ya. Ini tempatnya makan, tempatnya dipukul oleh Sayyidina Umar ya. Masuklah Cina di ikutan. Sayyidina Ali tapi lain kalau Sayyidina Ali. Ketika ditanya, Imam kok perutnya besar? Ya. Kata Sayyidina Ali, malaituhu ilman wa imanan. Ini isinya ilmu sama iman itu. Sayyidina Ali, Pak. Tapi meskipun Sayyidina Ali seperti itu, beliau itu pernah ikut sayembara Nabi. Kijang disuruh lari, yang bisa nangkap hadiah buat dia. Yang bisa nangkap Sayyidina Ali. Tuh, kecepatan larinya seperti itu. Coba mau nemu sak ikon melayu sampai alun-alun terus geblak Pak. Ya. Sayyidina Ali kecepatan larinya seperti itu, lebih cepat daripada kijang. Oh, dikejar tangkap. Sayyidina Ali. Dan kalau medan perang jangan ditanya lagi kehebatan beliau dalam berperang, pasti. Nah, sahabat Ja'far, Z gugur ganti sahabat Ja'far. Nah, ketika itu tidak berhenti di situ Nabi. Kalau Ja'far gugur, kata Nabi, yang menjadi panglima Abdullah bin Rawaha.
pamannya ini, sahabat Nu'man bin Bashir, Abdullah bin Rawaha. Tidak sampai di situ ternyata. Kalau Abdullah bin Rawaha gugur kata Nabi, maka terserah dari kalian yang mau jadi pemimpin monggo, yang mau menggantikan. Sahabat-sahabat yang cerdas mengerti itu isyarat dari Nabi. Semua akan meninggal. Bahkan sahabat Ja'far pun mengerti isyarat itu. Ya. Sahabat Abdullah bin Rawaha pun mengerti. Oh berarti meninggal ini. Ya. Karena Nabi tidak pernah seperti itu. Nabi kalau ayo Ali jadi panglima berangkat terus menodong. Ini kok diurut sama Nabi. Kalau Zaid gugur ganti Ja'far. Kalau Ja'far gugur ganti Loh. Ini isyarat dari Nabi, semua akan meninggal. Ya. Berangkat pasukan Mu'tah lawan Romawi Pak ini. Ya. 200.000 ini. Muslimin 3.000, itu hebatnya muslimin ya. Ketika di peperangan persis seperti perintah Nabi, subhanallah. Zaid gugur, ditebas oleh musuh. Ganti sahabat Ja'far. Sahabat Ja'far ditebas tangannya, diambil itu liwat dengan tangan kirinya. Ditebas tangan kirinya, diambil dengan mulutnya. Tebas lagi, meninggal sahabat Ja'far. Makanya beliau itu mendapatkan gelar At-Tayyar. Nanti tangannya diganti sayap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam peperangan itu saking hebatnya, tangan patah putus ganti tangan kiri putus ganti dengan mulutnya. Peperangan sahabat itu, bayangkan, tetap maju sahabat ini, putul kabeh maju. Coba zaman saya samblek tok mundur Pak. Tuh, kalau wangsurin, mungkin gitu. Jadi kalau sahabat bayangkan sudah patah itu ngambil dari tangan kirinya patah dengan mulutnya. Itu sahabat Ja'far. Makanya beliau titelnya gelarnya At-Tayyar. Karena diganti tangan itu saya. Begitu pula sahabat Abdullah bin Rawaha persis diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Tidak lama ditebas juga meninggal. Akhirnya siapa ini yang mau ngambil kepemimpinan ini? Subhanallah, sahabat Khalid bin Walid. Ketika itu santri baru masuk Islam dia. Sahabat Khalid masuk Islam termasuk terlambat. Tapi meskipun santri baru langsung, jadi baru masuk Islam di tahun yang sama. Di tahun itu juga ikut perang langsung Mu'tah dan diambil oleh beliau Khalid bin Walid kepemimpinan. Nah, memang beliau itu ahli strategi perang memang. Makanya beliau disebut dengan Saifullah, ya, pedangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Khalid bin Walid, Saifullah al-Maslul. Nah, ketika beliau yang jadi pemimpin, dirubah strategi perangnya. Atret dulu, ganti, nggak boleh seperti ini. Tadi yang di belakang suruh ke depan, softnya. Yang di depan suruh ke belakang. Supaya apa? Supaya ada image, kesan pasukan musuh dulu. Kok sebenarnya punganya kabeh, berarti dapat bantuan dari Madinah ini. Nah, itu saja tujuannya, untuk mengedonkan musuh saja. Itu termasuk strategi perang Khalid bin Walid. Tadi yang di depan pindah ke belakang semua, yang di depan, yang belakang pindah depan semua. Jadi seakan-akan itu termasuk strategi Khalid bin Walid. Orang-orang depan yang orang-orang hanya kabeh segel-segel sih. Bahkan termasuk strategi perangnya juga, ketika itu ada sahabat yang di belakang disuruh berapa orang untuk bongkar-bongkar pasir, ya, menghamburkan pasir ini. Seakan-akan ada pasukan lagi di belakang membantu. Padahal tidak, semua seakan-akan kuda datang, pasukan kuda. Jadi itu mungkin berapa 10-20 sahabat tugasnya nyiram-nyiram pasir, Pak. Ya. Sehingga pasukan musuh mengira di belakang itu masih ada lagi tuh, rombongan itu pasukan baru. Jadi terus-menerus dari Madinah itu Bang. Padahal enggak, itu disiram-siram itu. Jadi gitu lihat pasir gini. Jadi, nah ketika itu mereka sudah down. Nah, down itu sudah separuh menang sudah. Ketika musuh sudah down, itu sudah koedah sudah. Ketika sudah down pasti separuh menang sudah. Nah, itu termasuk strategi Khalid yang dipakai di perang Mu'tah. Ya.
Akhirnya subhanallah diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menang, sahabat Khalid memberitahukan satu, suruh ngabarkan ke Rasulullah SAW. Ya. Ternyata yang berangkat dikasih kabar, Nabi itu sudah mengumpulkan orang di Madinah, di masjid sudah dikumpulkan. Orang ini yang disuruh Khalid kasih kabar tentang keadaan perang, maksudnya menang. Masuk loh, kok sudah kumpul di masjid sama Nabi. Datang, ya Rasulullah, kata Nabi, ya kamu membawa kabar kan keadaan Mu'tah? Kata Nabi, kamu yang cerita apa saya cerita? Oh, jangan mawon kan Nabi, biar tambah mantap iman saya. Ya. Diceritakan sama Nabi seakan-akan live Rasulullah SAW perang Mu'tah. Ketika itu Z gugur, Ja'far, sahabat Ja'far putus tangannya, persis seperti live perang Mu'tah di Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi menceritakan keadaan Mu'tah. Khalid bin Walid dirubah kayak strategi perangnya, terus seperti itu. Ya, makanya orang yang sodakta ya Rasulullah, benar dengan kajian persis seperti itu. Nah, itu peperangan Mu'tah para hadirin. Yang termasuk menjadi panglima ya ini sahabat Abdullah bin Rawaha, pamannya sahabat Nu'man bin Bashir, karena saudara ibunya. Abdullah bin Rawaha ini di samping itu beliau itu ahli dalam hitung-hitungan, pinter ngitung. Sama Nabi dulu termasuk tugasnya disuruh ngitung pajaknya orang-orang Yahudi, kurmanya. Khaybar itu ditaklukkan sama Nabi, ya. Orang Yahudi pergi atau kerjasama bayar pajak, akhirnya mereka milih bayar pajak, ya. Termasuk yang disuruh Abdullah bin Rawaha, ini ahli itu. Jadi dia cukup lihat pohon gini dok, oh segini lagi, ya. Itu kehebatan sahabat Abdullah bin Rawaha. Makanya ketika datang Abdullah bin Rawaha menagih kurmanya orang-orang Yahudi, oh ini Abdullah sudah kami siapkan kok, mau disogok maksudnya, si kiai ya dia buat kamu. Oh enggak, saya tidak percaya sama kalian, saya mau hitung lagi, ya. Masuk ke kebunnya dihitung, oh kurang berapa ratus kilo, ayo keluarkan, ya. Langsung boroi kan, ya. Ini termasuk tugasnya beliau seperti itu, pinter matematika, ya. Hitung pinter, ya. Itu termasuk sahabat yang bernama Abdullah bin Rawaha, meninggal dalam keadaan syahid. Nah, ini ponakannya sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, ya. Akhirnya sebagaimana doa Nabi, beliau juga meninggal dibunuh dalam keadaan syahid. Karena Nabi yang mengatakan, apakah kamu tidak mau wahai Amro anakmu seperti pamannya, hidup mulia, meninggalnya dibunuh, syahid maksudnya, dan nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nu'man bin Bashir. Nah, beliau ini para hadirin rahimakumullah, ada cerita yang bisa kita ambil hikmah. Apa? Termasuk kesayangan ayahnya, Nu'man bin Bashir ini. Sahabat Bashir ini pernah ingin bersedekah, niat untuk anaknya yang namanya Nu'man itu. Sama ibunya, berarti istrinya, saya tidak mau sampai kamu menyampaikan ini kepada Nabi Muhammad SAW dengan keadaanmu, sodakoh buat Nu'man. Ya sudah, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini kepingin sedekah, saya niatkan untuk anak saya Nu'man. Apa kata Nabi? Afa'al tahadha biwaladika kullihim, kamu mengamalkan seperti ini untuk anakmu semuanya apa cuma satu dok? Enggak, satu dok kanjeng Nabi, dia dok. Maka apa kata Nabi? Ittaqullah wa'dilu fi auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan berlakulah adil kepada anak-anak kalian. Ya, tak boleh kita lebih condong satu anak kita, lebih mengistimewakan, mungkin lebih manja, tak boleh. Lain ya kalau di hati ya mungkin, tapi dalam perilaku harus sama. Mungkin kalau dalam hati pasti ada, karena hati itu tidak bisa dibohongi. Tapi dalam dalam memberi, dalam perhatian itu harus sama.
Kalau tidak, maka termasuk orang tua yang dolim kita membeda-bedakan anak. Itu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, juga pentingnya kita untuk memperbanyak sedekah ya di bulan Ramadan, karena kesempatan kita. Nabi itu kalau di bulan Ramadan, Nabi itu orang yang paling dermawan. Tapi kalau sudah datang bulan Ramadan, karihil mursalah, seperti hembusan angin, enteng ngasih sedekahnya. Makanya diibaratkan seperti hembusan angin, karihil mursalah. Itu Nabi kalau di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan ini pahala dilipat gandakan ya. Apapun yang kita lakukan pahalanya sangat besar, termasuk yang dianjurkan itu sedekah ya, bukan zakat. Kalau zakat itu wajib ya. Zakat itu wajib. Kadang-kadang ada orang ngasih zakat seperti berjasa itu Pak, itu wajib itu ya. Ini sedekah yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah bangunan ini selesai sebelum riyo. Amin Allahumma amin. Apa hadisnya sahabat Nu'man bin Bashir itu kan baru ceritanya. Hadisnya tahun depan insyaallah ya. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan mendapat malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.